Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Rizky Nurmalia dengan NIM 241101090037. Pada video kali ini saya akan membahas tentang toxic masculinity dan toxic femininity. Topik ini mungkin terdengar cukup sering sekali dibahas di media sosial, podcast, maupun di lingkungan sekitar kita. Namun sebenarnya masih banyak yang belum benar-benar memahami arti dari toxic masculinity dan toxic femininity ini sendiri. Bahkan banyak sekali perilaku yang kita anggap normal di kehidupan sehari-hari, namun ternyata itu termasuk dari toxic masculinity maupun toxic femininity. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita untuk memahami masalah ini agar kita bisa lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, pertama kita bahas terlebih dahulu tentang toxic masculinity. Toxic masculinity adalah pola pikir atau tuntutan sosial yang menganggap bahwa laki-laki itu harus selalu berani, kuat, dominan, tidak boleh lemah, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Sering kali kita mendengar ucapan seperti laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh cengeng, laki-laki harus kuat, dan masih banyak lagi. Kalimat seperti itu memang terdengar biasa, kan tetapi jika diucapkan secara berulang akan membuat laki-laki merasa bahwa mereka tidak boleh menunjukkan emosi mereka. Padahal laki-laki juga manusia biasa yang bisa merasakan sedih, marah, kecewa, takut, lelah, atau bahkan tertekan karena standar sosial itu tadi. Akibatnya, banyak laki-laki yang memilih untuk memendam masalahnya sendiri karena takut dianggap lemah. Contoh nyata yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti ada seorang laki-laki yang sebenarnya dia itu memiliki banyak sekali masalah, entah itu masalah keluarga, perkuliahan, pekerjaan, atau hubungan, tapi dia lebih memilih untuk diam, tidak mencari bantuan, atau hanya sekedar bercerita ke teman terdekatnya karena takut dianggap lemah karena mengungkapkan itu semua. Bahkan ada laki-laki yang pintar memasak, pandai menari, memiliki sifat cenderung pendiam, itu dijadikan bahan ejekan karena dianggap tidak sesuai dengan standar maskulin itu tadi. Akibatnya banyak sekali laki-laki yang merasa kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas. Hal itu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mental seseorang. Karena sejak kecil sudah diajarkan untuk selalu terlihat kuat dan tidak boleh terlihat lemah, akhirnya banyak sekali laki-laki yang kesulitan untuk mengekspresikan emosi mereka secara sehat. Dari situ muncullah berbagai macam masalah kesehatan mental seperti kecemasan, overthinking, depresi. Juga pun toxic masculinity ini bisa memicu perilaku kasar, gampang marah, bullying, dan hubungan sosial yang tidak sehat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang toxic femininity. Jika sebelumnya toxic masculinity adalah tuntutan sosial yang berlebihan terhadap laki-laki, maka toxic femininity ini adalah tuntutan sosial yang mengharuskan perempuan selalu terlihat cantik, sempurna, penurut, lemah lembut, emosional, dan menyenangkan orang lain. Akibatnya banyak sekali perempuan yang merasa tidak bebas untuk menjadi dirinya sendiri karena takut dianggap tidak feminin. Contoh yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari ini misalnya standar kecantikan media sosial. Banyak perempuan yang merasa bahwa mereka itu harus memiliki tubuh ideal, kulit putih, wajah cantik, atau berpenampilan menarik agar bisa diterima di lingkungannya. Ada juga wanita yang merasa bahwa mereka itu tidak boleh marah atau menyampaikan pendapat secara tegas karena takut dianggap tidak sopan atau galak. Ada juga perempuan yang sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Akibatnya banyak sekali perempuan yang mudah insecure, tidak percaya diri, dan bergantung terhadap validasi orang lain. Kalau kita perhatikan, toxic masculinity dan toxic femininity ini muncul karena
tuntutan sosial dan standar yang dibentuk oleh lingkungan. Laki-laki dipaksa untuk selalu kuat, sedangkan perempuan dipaksa untuk selalu terlihat sempurna. Padahal setiap manusia itu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Dampaknya bagi kehidupan sosial sangat besar sekali. Seseorang menjadi sulit untuk memahami perasaan orang lain, mudah menghakimi orang lain, atau bahkan tertekan karena dipaksa mengikuti standar tertentu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengantisipasinya? Yang pertama, kita itu harus bisa memahami bahwa setiap orang itu berhak menjadi dirinya sendiri tanpa dipaksa untuk mengikuti standar tertentu. Yang kedua, kita harus berhenti menghakimi orang lain hanya karena orang tersebut tidak sama dengan pandangan masyarakat. Dan yang paling penting, kita harus selalu terbuka dengan emosi kita, tidak malu untuk mencari bantuan ketika kita merasa tertekan atau lelah dengan tuntutan tersebut. Dengan begitu, lingkungan kita akan menjadi lebih sehat, nyaman, dan saling mendukung. Dapat disimpulkan bahwa toxic masculinity dan toxic femininity ini adalah pola pikir dan tuntutan sosial yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan kesehatan mental seseorang. Toxic masculinity memaksa laki-laki untuk selalu merasa kuat dan tidak boleh menunjukkan emosinya, sedangkan toxic femininity memaksa perempuan untuk selalu terlihat sempurna, menyenangkan orang lain, dan memenuhi ekspektasi sosial tertentu. Jika dua hal ini terus-menerus dibiarkan, akan memicu stres, depresi, rendah diri, bahkan hubungan sosial yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai diri sendiri juga orang lain tanpa memaksakan standar tertentu. Setiap orang berhak mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi karena berbeda dengan pandangan masyarakat. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.